Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan membatasi hasil pekerjaanmu dengan gaji yang kamu terima. Tapi coba lihatnya dengan istilah rezeki gitu. Karena gaji dan rezeki kan beda. Ya. Gaji ada batasnya Mbak Mila, dan kecenderungan biasanya lebih kecil daripada apa yang kita harapkan. Iya kan? Kita berharap 2 digit, yang datang 2 koma. Iya, tengah 2 sudah koma, maksudnya gitu kan. Betul sekali. Tapi kalau rezeki itu tidak ada batasnya. So poinnya begini. Saya masih ingat kata-kata guru saya, bagus sekali kata-katanya. Hilman, kalau kamu bekerja, effortnya kamu, lelahnya kamu, capeknya kamu itu 10. Tapi kamu dapatnya hanya 5. Maka jangan khawatir, jangan sedih. Karena 5 sisanya yang tidak kamu dapatkan dari urusan dunia kamu, akan Allah berikan pada hadiah yang lain. Betul. Sehatnya badanmu, harmonisnya keluargamu, soleh-solehnya putra-putrimu, lancarnya urusanmu, tenangnya hatimu. Itu adalah cara Allah memberikan banyak kebaikan untukmu dari urusan dunia yang barangkali tak kamu dapatkan dari pekerjaan. Begitu sebaliknya, kamu bekerja, effort kamu 5, usaha kamu 5, lelah kamu 5, tapi kamu dapatnya 10 gitu. Jadi dia nggak profesional, tapi dia dapatnya sesuatu yang besar gitu misalnya. Jangan kaget, 5 lebihnya akan Allah bungkus pada ujian yang lain. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada manusia kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Nah, ukuran hasil itu bukan dengan materi. Ukuran hasil itu dengan rezeki. Rezeki itu yang lebih mahal, lebih besar daripada sekedar materi yang kamu dapatkan. So kalau kita memahami ini, Mbak Mila, nggak akan ada tuh kalimat-kalimat yang dikeluhkan tadi. Karena boleh jadi mungkin di slip gaji kita, ya oke lah, ada ukurannya, ada patokannya. Tapi dalam pandangan Allah, rezeki kita begitu banyak. Itu sehatnya badanmu, harmonisnya keluargamu, tenangnya hatimu. Itu cara Allah menggantikan urusan duniamu yang barangkali tak kamu dapatkan dari pekerjaan. Betul ya. Jadi Allah tuh maha adil. Maha adil. Jadi sebenarnya kita nggak usah ribet ngurusin. Ya, tapi kadang-kadang suka panas juga ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari gitu. Kerja cuma segitu, gaji lebih gede dia gitu misalnya. Tapi tenang, Allah itu tadi ya. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Makanya penting menghadirkan sikap profesionalisme dalam bekerja. Dan saya termasuk termasuk senang ya dengan core value yang ada di BUMN misalnya. Dengan core value akhlak. Itu kan punya nilai-nilai yang luar biasa kalau kita selami lebih dalam. Akhlak, amanah, K-nya kompetens, H-nya harmoni, L-nya loyal, A-nya adaptif, kemudian K-nya kolaboratif. Ini kan kalau kita jaga dan dihadirkan dari setiap pekerjaan kita, ini adalah nilai-nilai yang menurut saya ini islami banget loh. Iya, sangat islami. Jaga amanah, terus memang bekerja harus punya kompetens, harmoni, jaga hubungan, loyal harus setia dengan pekerjaan kita, adaptif bisa menyesuaikan diri, kolaboratif ada silaturahmi, kerjasama, sinergi. Iya ya, semuanya bagus semua gitu loh. ada. Dan itu nilai-nilai yang perlu kita hadirkan dalam bekerja. So poinnya, jangan bertanya apa yang perusahaanmu berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan untuk perusahaan. Oke, menarik. Itu. Fenomena lain yang juga muncul, apa sering tuh? Kita dengar biasanya gini. Aku sebel ya sama perusahaan, aku kayak mau resign aja deh. Ini udah aku nggak nyaman banget, toxic banget di lingkungan kerja aku gitu misalnya. Tapi nggak resign gitu misalnya gitu. Itu biasa terjadi tuh. Kita tuh kadang kesel dengan ini, tapi sebenarnya kita masih mencari nafkah di situ. Kita kadang-kadang tanpa sadar kita menjelek-jelekan kantor tempat kita bekerja. Tapi kita masih di situ gitu loh. Iya, dalam hidup ada namanya prinsip itqan. Itqan itu artinya better than before. Jadi harus lebih baik daripada sebelumnya. Harus. Bamila, Ahilman, pemirsa harus ada itqan gitu. Perbaikan bahwa dari tahun ke tahun tuh ada perbaikan. Pengen lebih baik, improvement dalam hidup. Ya. Jadi kita juga nggak boleh, udahlah kita mah let it flow aja. Ngalir aja kemana? Tanya dulu kemana alirannya gitu. Jangan juga kita ini nggak boleh ya, juga, gitu. Udahlah nyantai aja. Jadi nggak boleh, itu namanya terserah. Nah, juga nggak boleh namanya menyerah, nggak boleh. Menyerah tuh gini, udahlah kita mah diam aja, udah akan indah pada waktunya, kan gitu kan. Nah itu namanya menyerah, nggak ada usaha, nggak boleh. Yang benar tuh berserah. Berserah, oke. Bukan terserah,
bukan menyerah tapi berserah. Kalau terserah tidak punya tujuan, itu terserah tuh. Kalau menyerah tidak ada usaha. Nah kalau berserah, nah pastikan tujuannya, maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada Allah. Nah itu berserah. Makanya kalau berserah gimana? Ya udah kerja maksimal. Terus mikir, improve, bikin plan. Ke depan mau jadi apa, mau seperti apa. Harus bikin. Nah berarti ya, boleh kita mencari yang better. Harus. Tapi ingat, jangan pernah menghina tempat bekerja kamu hari ini. Karena seseorang yang menghina tempat pekerjaannya hari ini, padahal dia mendapatkan wasilah rezekinya dari dia tempat bekerja, boleh jadi hilang keberkahan. Masya Allah. Makanya saya paling kesel Mila sama orang yang dia bekerja di situ tapi menghina tempat dia bekerja. Terus gimana dong Ustaz? Ya udah, artinya jangan menghina. Ya syukuri apa yang kemudian Allah beri. Kemudian ya kalau mau improve ya udah nggak usah menghina-hina dan nggak usah kemudian bawa membanding-bandingkan, karena menurut saya setiap perusahaan juga pasti ada kebijakannya masing-masing gitu. Jadi ada husnuzon dan ingat ini. Allah tuh buat tensare katanya. Allah tuh nggak tidur. Maksudnya apa? Allah tahu loh apa yang kamu kerjakan itu. Kamu profesional aja. Kalau urusan duniamu tidak kamu dapatkan sekarang di tempat pekerjaan ini, kalau kamu profesional, akan Allah tempatkan kamu pada tempat yang terbaik. Mungkin pada sesuatu yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Izin ya Mbak Mila, sebelum hari ini jadi dosen, jadi pengajar. Dulu saya juga bekerja di sebuah perusahaan. Dulu pernah ada pada fase bahwa kok saya dapatnya segini ya? Iya. Padahal mohon maaf ya, ini kalau bicara per-peran gitu ya. Saya tuh wisudawan terbaik loh di kampus gitu. IPK saya segini. Kok cuma segini? Kok gini sih? Nggak dapat apresiasi misalnya dari kantor atau apa? Pernah ada fase itu. Sampai pada titik saya disadarkan oleh guru saya, Hilman, Allah tuh buatan sare. Allah tuh tahu apa yang kamu kerjakan. Terus jadi yang terbaik aja, profesional aja. Boleh jadi keringat yang kamu keluarkan hari ini tidak langsung Allah balas sekarang. Tapi Allah siapkan sebagai investasi kamu di waktu yang akan datang. Jadi poinnya kadang suka berpikir gini, oh mungkin Allah memperbaiki kehidupan saya hari ini berkat air mata dan tetesan keringat yang pernah saya keluarkan waktu itu dan pernah saya syukuri walaupun keadaannya barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya kalaupun bukan kita, mungkin anak cucu kita. Iya, betul. Bukan kita yang sering kita bilang. Kan orang tua kita dulu boleh jadi mungkin bilang begitu. Saya boleh panas-panasan, saya boleh susah, tapi anak saya jangan. Kan begitu kan? Dan boleh jadi hari ini kita ada pada posisi hari ini karena apa? Karena doa orang tua kita dulu. Betul. Yang padahal notabene mohon maaf gitu. Ahilman, kalau misalnya kita merasa pekerjaan kita ini, aduh kayaknya nyerempet jurang nih. Kita tahu ada yang salah misalnya, ada mungkin korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya yang kita anggap bertentangan dengan prinsip agama ya gitu ya. Kita mau keluar tapi kita belum punya apa ya bahasanya, entar dulu saya nggak punya backup nih gitu. Dan akhirnya mungkin masih bertahan dengan kondisi seperti itu. Harusnya seperti apa? Boleh nggak? Itu yang barangkali hari ini fenomena hijrah kekinian. Ada saudara kami yang barangkali memandang di pekerjaan itu ada sesuatu yang tadi tepi curang atau enggak sesuatu yang salah. Maka menurut saya memang kita harus pertama hati harus nolak dulu gitu. Bahwa kita harus meyakini bahwa itu salah gitu. Jadi bencinya hati terhadap sesuatu yang salah itu menjadi penting. Karena kata Nabi, jika engkau melihat kemungkaran, ubahlah dengan tanganmu, kalau nggak bisa dengan lisanmu, kalau nggak bisa dengan hatimu. Minimal engkau mengingkari bahwa dalam hati itu bahwa ini memang nggak baik buat kita. Nah yang kedua butuh waktu berarti. Berarti siapin waktu maksimalnya ya berapa, setahun gitu, 6 bulan. Kalau 10 tahun kelamaan itu. Itu mah betah ya Mas. Betah namanya ya. Jadi bikin waktu. Saya akan keluar dari pekerjaan ini di waktu-waktu yang saya coba lihat kemungkinan seperti apa. Baru keluar. Jadi saya kira itu butuhnya hijrah by strategi gitu. Jadi harus ada strategi. Bukankah kalau kita menganalogikan pada hijrahnya Nabi misalnya, ketika Nabi diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah kan ada strateginya, nggak langsung. Pertama misalnya Nabi mengutus dulu Mus'ab bin Umair sebagai duta besar Islam pertama ke Madinah setahun sebelumnya tuh untuk memetakan seperti apa kondisi di Madinah. Kemudian Nabi melihat juga celah-celahnya seperti apa, akan berangkat kapan. Karena orang kafir Quraisy kan sangat memantau Nabi dengan keadaan apapun. Akhirnya kan Nabi bikin strategi menggantikan tempat tidurnya oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian berangkat melalui jalur yang berbeda daripada kebiasaan orang kalau ke Madinah. Punya teman Abu Bakar yang nemenin. Terus ketika bersembunyi ada yang nganterin makan, Asma binti Abu Bakar yang nyiapin makanan buat Nabi. Itu kan kalau kita bicara dalam bentuk
kiasan analogi gitu. Itu kan artinya adalah strategi gitu. Betul. Ya, kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Oke. Tapi barangkali keadaan kita kan mohon maaf butuh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Maka butuh persiapan, butuh ilmu. Jangan hijrah karena nafsu. Oke. Tapi hijrah memang karena ilmu. Dan kita memahami itu harus kita tinggalkan. Jadi satu, ya kita ingkari bahwa itu adalah salah. Ya, dua, kita harus pakai ilmu, pakai strategi untuk segera berpindah dari situ. Yang ketiga, ya syukur-syukur kalau sudah ada sandaran, kalau sudah ada tempat yang baru itu lebih baik. Ya, sampai pada titik bahwa tapi kan yang baru itu lebih kecil gajinya. Kan dari awal kita perginya buat menghilangkan yang buruk dalam diri kita. Maka patokannya jangan karena gaji itu gitu. Ya kalau kita udah ingkari, kemudian kita memang tahu ini salah, ya udah tinggal. Nanti Allah ganti kok. Allah ganti. Itu tadi Allah ganti. Apalagi kita meninggalkan sesuatu karena Allah ya. Ahilman selalu bilang. Jadi nggak apa-apa, nanti Allah akan ganti. Betul. Problem berikutnya, kalau kita nih di tempat kerja menghadapi rekan-rekan yang yaitu mungkin situasinya nggak nyaman ya, mungkin seneng menjilat atasan. Kadang-kadang kita kan, aduh, ini gemes. Itu gimana ya sikap kita menghadapi pertemanan atau mungkin lingkungan kerja yang seperti itu? Hobi itu tadi menjelek-jelekan di belakang atau bahkan mungkin menjilat. Iya, pertama kita jangan membalas keburukan itu. Yang kedua jangan ikut-ikutan juga. Nah yang ketiga buktikan bahwa apa yang dijelekkan ke kita itu emang nggak baik, emang nggak benar gitu loh. Ya, nah tapi kalau semuanya sepertinya sudah sangat mentok gitu kiri mentok, kanan mentok, atas mentok, bawah mentok, aja memang udah nggak asik aja, udah nggak sehat aja. Ya saya kira meninggalkan tempat itu akan jauh lebih bahagia daripada tetap ada di situ. Jadi bertahan terluka itu memang bagus sih, tapi ada waktunya gitu. Jadi aku mau bertahan terluka, ya kalau kan kata Ustaz juga orang dizolimi itu doanya tapi kan kita juga butuh waktu untuk berbahagia gitu. Jadi yang harus juga menjaga kewarasan kita juga dalam bekerja ya. Jangan biarkan hatimu ada di tempat yang salah. Makanya membiarkan hati di tempat yang salah itu kan kesalahan juga. Terus gimana ya, hindari. Karena mau tidak mau lingkungan itu sangat berpengaruh. Orang nih semua toksik. Kita nggak toksik, apa sih kebuat toksik? Semua lumpur semua. Iya. Kita air bening sendiri, ya pasti kecipratan lumpurnya. Terus gimana? Ya pelan-pelan pergi meninggalkan. Bukan karena membencinya, tapi karena kita tahu itu bukan tempat terbaik untuk kita. Jadi bukan banyak tapi cukup, bukan nyaman tapi tenang. Banyak di antara kita yang sibuk mencari banyak tapi lupa dengan yang cukup. Padahal yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup itu pasti cukup lah ya. Iyalah. Yang cukup pasti cukup lah ya. Dan hidup cukup itu nikmat sekali ya. Makanya sekarang patokannya nih, kita memang punya idealisme ya. Artinya ada di tahapan mana. Tapi kalau ini nggak nyampe, turunin dikit lah. Turun sampai turun banget dong Ustaz. Ya kan ada patokannya. Sampai ketemu titik equilibrium mana yang mau kita inginkan gitu. Kadang kita lebih sibuk dengan penilaian manusia aja sih. Artinya kalau kerja di sini lebih bergengsi. Iya. Betul. Padahal belum tentu nyaman dan tenang. Makanya ada istilah kalau dikasih pilihan, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya tenang. Ya. Karena yang lebih mahal daripada apapun kan ketenangan. Ketenangan, betul. Ya kan. Ya punya gaji besar banyak, tapi nggak tenang, kayaknya nggak bahagia juga. Boleh jadi gajinya nggak banyak, tapi kayaknya tenang banget. Ya, mungkin itu lebih dinikmati.